Pria ini menderita infeksi saluran kemih yang parah, sehingga dia hanya bisa mengeluarkan urin dalam jumlah sedikit pada saat buang air kecil. Rasa sakit yang begitu menyiksa membuat dia berkeringat. Suatu hari, penjara yang dia kepalai kedatangan seorang narapidana yang berbahaya. Ban mobil yang ditumpangi oleh narapidana itu terlihat memantul. Setelah narapidana itu turun dari mobil, postur tubuh narapidana itu menimbulkan rasa takut di antara para penjaga penjara. Kemudian, seorang penjaga berteriak, orang mati datang." Para penjaga penjara tercengang melihat narapidana itu. Penjaga bernama Perci yang tadi berteriak masih terus berteriak tanpa henti. Paul menyuruhnya untuk berhenti berteriak. Karena jika narapidana itu memberontak, mereka pasti tidak akan mampu menahannya. Narapidana yang tinggi kekar itu memiliki penampilan jujur dan terlihat gugup. Paul baru saja akan membawa narapidana itu masuk ke dalam selnya, tetapi Perci langsung mendorong dia masuk dengan tongkatnya secara kasar. Narapidana itu bernama Kofi. Kofi meminta para penjaga untuk tidak mematikan lampu di malam hari, karena dia tidak bisa tidur dalam kegelapan, terutama di tempat yang asing. Para penjaga penjara terkejut mendengar permintaannya itu. Setelah Kofi selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dengan ramah. Paul merasa ragu sejenak, tetapi akhirnya dia menjabat tangan Kofi. Ketika Paul sudah berada di luar, dia mendengar Kofi yang sedang menangis. Paul lalu merasa penasaran dengan kejahatan apa yang telah dilakukan oleh Kofi, dan Paul kaget setelah melihat datanya. Dua orang anak perempuan dari seorang peternak hilang. Ketika mereka sedang melakukan pencarian, mereka menemukan Kofi yang sedang memegangi kepala dua anak perempuan itu dengan tubuhnya yang berlumuran darah. Kofi berteriak histeris. Ayah kedua anak itu segera menghampiri dan mengajar Kofi. Namun, Kofi berkata bahwa dia sudah mencoba untuk menyelamatkan mereka, tetapi sudah terlambat. Mereka lalu menodongkan senjata ke arah Kofi dan menangkapnya. Paul adalah seorang kepala penjara yang jujur dan baik hati. Mendekati hari eksekusi para terpidana mati, Paul akan menemani para terpidana mati itu untuk menenangkan mereka. Dia juga akan mencukur habis rambut di bagian atas kepala mereka dan meletakkan sebuah spons basah di atasnya. Kemudian, dia akan menutupi kepala mereka dengan sebuah kain hitam. Setelah kursi listrik dinyalakan, arus listrik akan segera mengalir ke seluruh tubuh para terpidana mati sampai jantung mereka berhenti berdetak. Paul terbangun di suatu malam karena kesakitan, lalu bergegas pergi ke kamar mandi. Paul sudah tidak bisa menahan rasa sakitnya lagi ketika masih di tengah perjalanan, sehingga dia pun melakukannya di sana. Paul kemudian ambruk karena kesakitan. Para penjaga penjara pergi untuk menjemput seorang terpidana mati keesokan harinya. Para penjaga melihat terpidana mati itu sedang berdiri dengan tatapan kosong. Perci menduga bahwa terpidana mati itu adalah orang yang lemah. Terpidana mati itu kemudian dibawa ke penjara. Kofi mengingatkan Paul untuk berhati-hati ketika para penjaga sedang membawa terpidana mati itu menuju selnya. Begitu mereka memasuki pintu sel, terpidana mati itu tiba-tiba tersenyum. Ternyata, terpidana mati itu berpura-pura bodoh tadi. Para penjaga penjara satu persatu dijatuhkan olehnya. Paul pun maju untuk berusaha menahan terpidana mati itu. Terpidana mati itu menendang selangkangan Paul di tengah pergumulan mereka dan berhasil menyandera seorang penjaga penjara. Perci yang biasanya sangat kejam hanya bisa berdiri diam seperti orang lemah. Seorang penjaga penjara tiba-tiba mengambil tongkat milik Perci dan memukul terpidana mati itu hingga pingsan. Untungnya, semua orang baik-baik saja. Paul tiba-tiba jatuh ke lantai ketika semua penjaga penjara sudah pergi. Tepat di saat itu, Kofi memanggil Paul dan ingin menemuinya. Paul lalu berusaha bangun dengan susah payah dan menghampiri sel Kofi. Kofi meminta Paul untuk mendekatinya. Paul baru saja maju beberapa langkah sebelum Kofi tiba-tiba mencengkeramnya.